Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gak sih? Gak mau semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih, semangat gak? Masih semangat? Semangat. Adik-adik tahu nggak di sini kita mau ngapain? Enggak. Apa ya? Mau kasih tahu nggak? Mau. Oke, jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apa? Adik-adik? Bimbingan kelompok. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Nah, adik-adik di sini udah tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok? Belum ya? Jadi bimbingan kelompok itu ya kita melakukan suatu bimbingan untuk mencegah suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi tujuannya itu untuk mencegah. Oke, sebelumnya di sini udah pada kenal belum sih? Belum. Mau kenalan? Mau. Mulai dari saya, tapi perkenalannya itu pakai lagu sama. Kalian tahu caranya gimana? Oke, dicontohin dulu ya Kak. Dimulai dari Kak dulu. Perkenalan dimulai. Ini membaca. Fitri menyanyi. Nah, itu ya. Gitu ya. Paham? Jadi adik-adik harus nyiapin nama panggilan sama hobi. Coba sekarang nyiapin dulu apa sih hobinya? Udah? Udah tahu belum? Mulai? Udah? Siap ya? Oke. Perkenalan dimulai. Membaca. Fitri menyanyi. Akan penampilan Fatih main bola, Irwan main basket, Angga mengambil cedera, Asifa melukis di Sekarang kan kita sudah saling kenal ya satu sama lain. Nah sekarang Mbak pengen ngasih tahu kira-kira kita mau ngasih materi apa ya? Ada yang udah tahu belum? Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia pubertas atau akhir balik. Adik-adik di sini udah tahu apa itu pubertas atau balik? Belum tahu semua. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Balik itu sama dengan masa pubertas. Kalau balik itu dalam bahasa kitabnya, kalau pubertas itu dalam bahasa psikologi. Jadi balik itu adalah proses perubahan yang tadinya dari anak-anak menuju ke kedewasaan. Nah, adik-adik di sini umurnya berapa tahun ya? 10 tahun ya. Nah, kenapa Mbak Pipit dan Mbak Tuti ini memberikan materi tentang menyambut usia pubertas? Karena di usia adik-adik yang sekarang ini adalah usia awal untuk masa-masa pubertas, ya. Jadi usia 9 tahun itu adalah usia awal anak-anak itu sudah bisa dikatakan mengalami masa pubertas. Oke ya, sampai sini paham? Oke. Lanjut ya. Kalau pubertas, nah pubertas itu
yaitu proses perubahan atau perkembangan seorang dari segi fisik menjadi dewasa secara seksual. Jadi perubahannya itu dari bentuk fisik ya. Fisik itu yang kelihatan. Contohnya ini, ada muka, yang kelihatan dari itu. Ya, sampai sini paham? Tadi kan Mbak udah ngasih tahu ya tujuan kenapa sih Mbak ingin mengasih materi tentang menghadapi masa pubertas. Karena kebanyakan itu ada beberapa yang pas awal mengalami masa pubertas itu mengalami takut, mengalami cemas gitu. Ada tahu nggak takut cemas itu gimana? Kalau takut itu biasanya gimana? Suka gimana? Nangis ya benar itu ya. Jadi Mbak pengen memberikan materi ini agar adik-adik semua itu bisa siap menghadapi kalau masa pubertas, tanda-tanda pubertas itu nanti datang kepada adik-adik semua. Nah tadi Mbak bilang ada tanda-tanda balik ya. Yang ada tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang Mbak pengen tanda balik yang pertama itu untuk yang perempuan dulu ya, laki-laki nanti. Oke, tanda balik untuk yang perempuan. Yang pertama itu ada haid atau menstruasi. Ada yang sudah tahu haid dan menstruasi itu apa? Pak, ya. Apakah jangan? Belum. Oke, jadi haid atau menstruasi itu adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita. Jadi yang mengeluarkan darah itu wanita, laki-laki enggak ya? Ya gitu. Dan itu minimal usia jika keluar darah itu bisa dikatakan haid itu minimal usianya sudah di bawah 9 tahun. Jadi nanti kalau jadi ini kan udah 9 tahun ya. Kalau nanti keluar darah, berarti itu adalah darah haid karena umurnya sudah 9 tahun. Ya. Ya, yang mau baca? Ya, itu adalah ciri-ciri fisiknya tadi ya. Jadi ciri-ciri yang kelihatan, gitu ya. Paham ya maksudnya ya. Yang ketiga, ada tumbuh rambut di bagian tertentu. Jadi nanti ada tumbuh rambut di bagian tertentu selain kepala ya. Ya. Terus yang keempat ada yang mau baca? Mau nggak? Atau ada? Biasanya kalau mau haid itu kadang emosinya itu naik, kadang tiba-tiba marah-marah, kadang-kadang bisa nangis-nangis, ada yang udah kayak gitu. Atau Mbaknya? Belum ya? Belum. Tanya dulu Kak. Oke, yang kelima ada suara semakin melemoti. Gimana suara? Kayak gimana? Iya. Ini nanti tahu cewek suaranya udah tinggi. Ya, berarti itu adalah salah satu ciri-ciri pubertas. Yang terakhir ada mulai tumbuh jerawat di wajah. Ada siapa yang udah jerawat? Mbak ya. Mbak kan udah balita tadi. Ini. Oke, tadi kan adik-adik udah tahu nih tanda-tanda balik buat perempuan. Yang pertama itu tadi kan menstruasi ya. Di sini Mbak pengen tanya satu-satu. Adik udah menstruasi? Belum. Adiknya? Belum. Adik lagi? Belum. Atau mungkin ada yang punya kakak perempuan udah haid itu mungkin ada pengalaman apa kayak gitu? Ada nggak? Gimana? Ya nangis-nangis sakit banget gitu ya, nangis terus adik tahu kayak gitu lo jadi takut nggak? Jadi cuma takut ya. Nah jadi nanti setelah mbak kan udah ngasih materi kayak gini, jadi harapannya karena Janeta itu udah tahu untuk tanda-tanda balik, jadi Janeta harus sudah siap secara mental kalau nanti haid dari
Mbak, yang punya Mbak pernah ada pengalaman itu? Yang cowok-cowok mungkin nggak punya. Oke, lanjut Mbak. Sekarang gantian, berarti tanda-tanda Bali buat laki. Oke. Yang pertama dibaca coba. Siapa yang muda? Aku. Ya, Kamu mana? ya, oke, coba. Itu mah ngomong. Itu namanya bobot. Terus yang kedua, Yang kedua ada tunggu jamur. Mana jamur itu di mana? Di sini ya. Coba udah belum? Akan udah belum? belum. Hati? Belum. Gimana? Belum. Berarti masih anak-anak semua ya. Iya. Yang ketiga, Ada tumbuh rambut di bagian tertentu sama halnya di ciri-ciri balik di perempuan. Terus yang keempat ada yang mau baca apa? Tidak. Nah di sini. udah. Sama bedanya itu beda. Yang kelima kan Suara bunga menjadi kalau yang perempuan tadi apa? Mana? kalau yang laki-laki Yang keenam ada mulai tumbuh sama halnya seperti perempuan. Ya, udah jalan belum ya? stimulus. Karena udah paham tanda-tanda Bali bagi perempuan dan laki-laki? Kalau ada yang belum bisa ditanyakan ya. Oke? Belum? Ada kayaknya lulus deh. Lulus ya? Kita es drinking dulu mas. Dulu ya, oke? Es drinking ya. Ya, oke. Kalau misal Mbak bilang tepuk semangat, 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 jentole-tole, 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 gitu ya? Oke? Tahu? Harus semangat loh. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kayaknya Siva sama Iman nggak semangat nih. Masa aku semangat malah gak sih? Iya. Sekali lagi ya. Harus semangat loh. Oke. Tepuk semangat. Semangat ya. Oke, sekarang udah tahu kan tadi tanda-tanda Bali bagi perempuan sama laki-laki. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan? Dilakukan jika sudah balik. Berarti apa? Oh yes. Kita cari dulu. Kita buka dulu. Nah, ada kewajiban yang harus kita lakukan jika sudah balik. Apa aja sih? Yang pertama siapa yang mau baca? Apa? Melaksanakan segala yang hukumnya wajib. Contohnya? Sholat. Iya, sholat berapa waktu? 5. Apa aja coba? Siapa yang tadi udah sholat asar? Aku. Wah, bener. Iya, jadi nanti kalau sudah balik wajib ya, wajib sholat fardunya 5 waktu ya. Terus yang kedua
kecuali muka dan tangan. Pinter. Kalau auratnya laki-laki, adikku sampai Iya, pinter. Jadi udah paham ya. Terus yang ketiga, ini dibaca. Mencari ilmu. Sebenarnya mencari ilmu juga harus udah balik wajib. Gak harus balik dulu baru mencari ilmu. Contohnya kayak ada ini kan dari sini udah mencari ilmu kan? Iya, Sekolah, ngaji, TPQ gitu kan? Iya. Lanjut. Ya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Wallahu alimun hakim. Artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui dan Maha Selain itu juga ada hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, terangkatlah pertanggungjawaban dari 3 golongan. Yang pertama itu orang tidur hingga ia bangun. Yang kedua itu anak-anak hingga ia ikhtilaf atau bermimpi basah. Dan yang ketiga itu orang gila hingga sembuh sampai kembali berakal. Salah satunya tadi kan anak-anak hingga ia ikhtilaf. Ikhtilaf itu maksudnya sudah balik. Jadi kalau adik-adik semua ini sudah balik, semua perbuatan yang dilakukan adik-adik itu sudah dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri, ya, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Sampai sini paham? Ya, itu dia tadi sedikit materi dari Mbak Tuti dan Mbak Fitri. Harapannya setelah adik-adik itu paham, sudah mendapatkan materi tentang menghadapi masa pubertas, nanti adik-adik sudah siap ya, sudah nggak cemas lagi untuk menghadapi masa pubertas. Jadi nanti kalau udah ada tanda-tanda seperti yang Mbak tadi jelaskan, adik-adik udah siap ya, jangan nangis lagi, gitu ya. Awas lagi, jangan takut. Oke? Oke. Untuk menutup bimbingan kelompok pada sore hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama ya.